Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Oktaviani dari kelas 4H, Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan mengenai 10 aksioma dalam manajemen keuangan. Apakah aksioma itu? Aksioma merupakan sebuah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Dalam manajemen keuangan, dikenal 10 aksioma yang menjadi landasan dalam pengambilan tindakan. Yang pertama, keseimbangan risiko dan pengembalian atau risk-return trade-off. Risk-return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Contohnya, ibarat menabung di bank memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan investasi di pasar modal. Tetapi tingkat pengembalian pada bank dalam hal ini ialah bunga lebih kecil dibandingkan pertumbuhan di pasar modal. Yang kedua, nilai waktu uang atau time value of money. Nilai waktu uang yaitu menerima sejumlah uang di waktu yang sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai uang inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan, sebagai bentuk antisipasi agar nilai uang yang akan datang tidak menurun dari nilai uang sekarang. Di samping inflasi, yang perlu dipertimbangkan adalah risiko, bahwa rentan waktu antara sekarang dan yang akan datang akan banyak terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga, di mana setiap peristiwa akan memiliki konsekuensi yang berbeda, dan di dalamnya terdapat berbagai macam risiko yang dapat merugikan dan menghilangkan kesempatan untuk memperoleh sejumlah uang. Ketidakpastian situasi inilah yang perlu diwaspadai, sehingga jika ditawarkan apakah sejumlah uang akan kita terima sekarang atau tahun depan, maka lebih baik menerimanya sekarang dengan jumlah yang sama. Contohnya, dulu dengan uang 1.000 kita sudah bisa menerima 10 permen, sedangkan kini uang 1.000 hanya bisa menerima 3 permen. Yang ketiga, yaitu kas ialah yang utama bukan besarnya laba atau cash not profit is king. Dalam pepatah lama dikatakan profit is queen but cash is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal, menurut catatannya, laba yang diperoleh selalu meningkat. Tetapi setelah diteliti, ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaannya hampir semua dalam bentuk piutang, yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibandingkan dengan kas. Kesulitan keuangan yang dialami oleh banyak pebisnis, salah satunya disebabkan karena mereka terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Pembisnis yang terlalu fokus pada laba adalah pembisnis tipe pedagang, sulit berkembang, sedangkan pembisnis yang cermat akan menyelaraskan aliran kasnya. Mereka ini termasuk tipe pembisnis berjiwa entrepreneur, bukan pedagang yang hanya mencari keuntungan untuk jangka pendek. Yang keempat, yaitu tambahan arus kas atau incremental cash flow (CON). Incremental cash flow adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan, ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan atau kas saat proyek diterima dan pada saat proyek tidak diterima untuk dipekerjakan. Nilai incremental cash flow yang positif akan meningkatkan kemungkinan proyek tersebut akan diambil, di mana nilai incremental cash flow itu sendiri dihitung dengan rumus incremental cash flow sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran dikurangi biaya awal. Contohnya, suatu perusahaan berencana untuk menyebarkan produk baru, di mana terdapat dua alternatif, yaitu produk A dan B. Proyeksi pendapatan produk A ialah sebesar 50.000 dengan pengeluaran 20.000 dan biaya awal 5.000.
Sedangkan proyeksi pendapatan produk B ialah sebesar 40.000 dengan pengeluaran 5.000 dan biaya awal 5.000. Jika dihitung, maka didapat incremental cash flow A ialah 25.000 dan produk B 30.000. Meskipun pendapatan dari produk A lebih besar, hanya saja besarnya incremental cash flow-nya lebih kecil dibandingkan produk B. Maka alternatif produk yang dipilih ialah produk B. Yang kelima, kondisi persaingan pasar atau the course of competitive market. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama, sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba dapat diperoleh dalam jumlah yang besar. Kecilnya penerimaan laba akan berdampak pada kecilnya tingkat pengembalian investasi. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal yang menjaga agar usaha tetap mampu bersaing dan mempertahankan pasarnya. Di antaranya adalah diversifikasi produk, penguasaan bahan baku, penggunaan teknologi tepat guna untuk meminimalisir biaya. Yang keenam adalah pasar modal yang efisien atau efisien capital market. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilannya dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. Yang ketujuh, masalah keagenan atau the agency problem. Masalah keagenan terjadi antara para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan, agar para pemegang saham mendapatkan keuntungan dari keuntungan perusahaan tersebut. Masalahnya adalah, manajer tidak akan bekerja untuk para pemegang saham jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Para manajer akan mengambil keputusan yang akan memberikan keuntungan bagi mereka, kecuali jika aturan main yang menjelaskan bagaimana struktur insentif dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, manajer dan pemegang saham. Yang kedelapan adalah perpajakan yang berdampak pada keputusan bisnis atau tax-based business decision, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat diterapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan komponen pajak. Yang kesembilan adalah tidak semua risiko sama atau all risk not equal. Setiap usaha memiliki risiko yang berbeda. Untuk itu, perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Sehingga manajer keuangan perlu melaksanakan diversifikasi dalam investasi untuk mengantisipasi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Misalnya, manajer keuangan dalam melaksanakan investasi tidak hanya melaksanakan investasi pada surat berharga tertentu saja, melainkan melaksanakan diversifikasi, yaitu dengan menciptakan portofolio yang merupakan adonan dari aneka macam surat berharga, ibaratnya saham, obligasi, dan lain-lain. Dengan menciptakan portofolio, sanggup meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Contohnya, ibarat jikalau terjadi penurunan terhadap harga saham yang dibeli, kerugian tersebut sanggup ditutupi dengan kupon atau bunga yang didapat dari pembelian obligasi. Yang ke-10 adalah melakukan sesuatu yang benar ialah perilaku etis atau ethical dilemmas are everywhere in finance. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus diletakkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu.
Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut budaya perusahaan, sebagai bentuk dan upaya perusahaan mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Kesalahan etis walaupun dapat dimaafkan, tetapi akan dapat juga membunuh karir seseorang, karena biasanya pelanggaran etika akan mendapatkan hukuman sosial disebabkan pelanggaran etika merupakan pertaruhan integritas yang dibutuhkan sebagai nilai budaya perusahaan. Thank you for your attention. Any question? Barangkali teman-teman ada yang mau nanya, bisa japri atau komen di kelas atau di grup. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.